agar tidak jadi baru kita memandikan jenazah karena kain kafannya sudah kita buat. Peralatan memandikan. Tidur. Nah, ini model kedua. Sekarang proses memandikan jenazah. Sudah ada tempat ya, biasanya ada tempat pemandian khusus dari stainless. Izin Bang, ditutup. Jadi selesai pakaian semua yang menempel di tubuh dibuka, jadi anggota tubuh tetap ditutup dengan kain jari. Proses memandikan 3. Pertama, membersihkan kotoran. Kedua, memandikan. Ketiga, mewudukan. Diulang. Pertama, membersihkan kotoran. Kedua, memandikan. Ketiga, mewudukan. Jadi proses 3 itu aja. Nah, lalu ketika sudah berada, mana istrinya? Ini meninggal suami. Maka yang berhak memandikan istri yang pertama. Istrinya ada di sini? Karena tidak ada, sementara ini istrinya dulu. Nah, contoh. Istrinya. Lalu mana anak laki-lakinya? Ini anak laki masih kecil. Ini anak lakinya pertama. Anak laki kedua. Anak laki kedua. Anak laki ketiga. Satu lagi. Nah, satu lagi. Nah, siap. Berarti kan ini yang memandikan keluarga sendiri. Ada istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, laki-laki semua. Lalu masuklah di dalam ruangan. Sini mendekat. Diawali dengan niat. Niatnya kita baca sama-sama pakai bahasa Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, silakan dimulai. Maaf Pak, ini jadi pada berantakan. Ember besar. Lanjut. Jadi bak atau ember yang sudah di bawah jenazah, anggap ini ada di atas ya Pak, di atas dipan pemandian. Di bawah ini kita sediakan bak atau ember minimal 2, kalau bisa 3 lebih bagus. Satunya untuk disiapkan, satu bak itu kapur barus beserta kembang. Biasanya kalau ada yang pakai dipergunakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang sudah dihaluskan, sudah dihaluskan. Nah, untuk tadi tahapan yang Pak Ustadz sudah sebutkan, tahapannya membersihkan kotoran, memandikan dan ditutup dengan wudhu. Setelah ini sudah tersedia, air yang kita gunakan itu biasanya umumnya di masyarakat sudah punya selang Pak, pemandian. Dari sanyo atau apa itu pakai pump. Ini lebih idealnya Pak, lebih bagus. Kalau bak yang tadi hanya penampungan aja. Apabila air tersebut kurang atau macet atau mati lampu atau apa, air itu tidak bisa keluar, baru dipergunakan. Tapi selama masih bisa digunakan untuk memandikan pakai selang, itu lebih baik dan lebih bagus karena airnya tetap mengalir. Jadi setelah doa yang sudah diniatkan, ini kita buka. Ustaz. Auratnya tetap tertutup. Kaki Ustaz. Ya. Nah, seperti ini. Tertutup auratnya. Nah, untuk membersihkan kotoran yang lebih
punya tenaga itu biasanya anak laki-laki yang lebih tua atau yang lebih besar untuk mengangkat jenazahnya. Afwan Ustaz. Ya, seperti ini enggak. Nah, anggap ini di depan biasanya kita berdiri semua Ustaz. Kita angkat. Nah, anak yang satunya dan istrinya biasanya nih membersihkan Pak. Istrinya bahasanya cebok lah. Dicebokin, anaknya ini mengurut Pak. Setelah tadi niat, ditekan, nah, tangannya dimasukin ke dalam. Nah, ya. Ini ditekan ke bawah, jangan keras-keras Pak. Ya, dicebokin. Dicebokin. Nah, nih kamu cebok, kamu kasih air. Nah, air ini tetap mengalir Pak di atas. Di atas, ayo kamu bersihkan, ya. Ini kita tekan. Terus tekan Pak, sampai memastikan kotorannya keluar. Ustadz kalau nggak keluar gimana? Ya nggak apa-apa. Biasanya kan jenazah juga ada yang sebelum meninggal itu sakit, dia nggak makan, kosong. Tapi kalau yang kemarin-kemarin ada bahan makannya kotoran, itu akan keluar setelah dicerna. Terus ditekan. Setelah ditekan, sudah dipastikan kotorannya sudah liwat, nanti akan terlihat Pak di air juga. Kotorannya itu enggak bersih. Biasanya cairan atau apa. Itu sambil dibersihkan Pak duburnya. Pakai sabun. Nah, ini biasanya kita menggunakan sabun. Di tangan, bersihkan, air tetap mengalir. Pegang seperti ini. Nah, terus kita yang satu tekan. Sampai dipastikan semuanya bersih. Kalau sudah bersih, ini kita turunkan pelan-pelan kembali ke awal. Nah, pertanyaan tadi kenapa membersihkan kotoran itu jenazahnya diangkat? Karena kalau kita bersihkan seperti ini, jenazah tidak diangkat, ini ditakutkan, dikhawatirkan kotorannya itu nanti berbalik keluar dari mulut. Dan dari mulut Pak. Iya. Karena ini kalau nggak diangkat, dia ini kan turun Pak. Kalau kita tekan, dia akan balik lagi. Iya. Karena organ-organnya kan sudah nggak berfungsi. Kalau kita masih hidup gampang, berfungsi semua secara otomatis. Tapi karena ini organnya tidak berfungsi, sudah mati, harus dipakai dengan manual mendorong. Tapi kalau tidak didorong ini, jenazahnya tidak diangkat, tetap seperti ini, dikhawatirkan kembali lagi. Makanya tadi diangkat. Angkatnya juga jangan terlalu tinggi-tinggi, sekiranya dapat diturunkan dengan baik. Itu. Setelah kotoran sudah dibersihkan, baru kita tahap memandikan. Ini sudah basah, sudah dibersihkan. Bak yang tadi yang 3 itu Pak, yang sudah dibawa ini, kita ambil pakai gayung. Anggap ini baknya. Nah, kita ambil sunahnya dulu, di kanan 3 kali. Nah, dalam tahap ini kita sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma fir lahu. Allahumma fir lahu. Itu doa yang baik yang kita panjatkan. Tidak ada lagi kita minta ampunan kepada Allah. Semoga jenazah ini diampunkan segala dengan dosa-dosanya. 3 kali, ke kiri pun sampai ke bawah 3 kali. Kalau sudah sunahnya kita laksanakan dengan baik, barulah kita tahap membersihkan kepala Pak, dikeramasi. Sini anaknya. Oh ini, mana? Ini ingat, kita keramasi kepalanya. Kamu guyur, kamu coba diguyur. Anggap ini air mengalir. Nah, mana tangannya? Nah, kita disampaikan Pak. Sini, sebelah sini, biar gampang. Iya. Ini kita keramasi Pak. Terus kita angkat, bersihin, dan angkat sedikit kepala. Di bawah, di belakang kepala sini, tengkuknya tuh dibersihkan. Dibersihkan dengan sampo yang tadi kita siapkan. Kalau sudah bersih, sudah dipastikan bersih, ada katembat. Nih, katembat Pak. Nah, lanjut dengan katembat. Fungsinya membersihkan
di kuping dan hidung. Ya. Jadi simulasinya katembat yang kita sudah siapkan setelah kita keramasi, kita bersihkan Pak. Hidung, kuping, ya bersihkan. Sampai bersihnya jangan ditekan, dikur-kur gitu Pak. Kan, iya, karena dalam tahap pemandian kita muliakan. Kita sebaik-baik mungkin jangan sampai menyakiti dalam hal pemandian. Kita pun kalau yang hidup, kalau mandi di kura-kura juga nggak mungkin mau. Jadi kita muliakan sebaik mungkin, kita bersihkan dengan perlahan-lahan. Terus kalau sudah hidung dan kuping sudah selesai, sudah dikeramasi, barulah kita tahap pemandian seluruhnya. Nah ini biasanya semua anggota keluarga ikut beserta, anak, istri yang sudah ada di kamar pemandian, kalaupun ada lagi kakaknya yang laki-laki atau adiknya boleh ikut memandikan, yang semuanya laki-laki, saudara-saudaranya ikut memandikan Pak. Iya sepupu juga boleh Ustaz. Tapi tetap posisinya seperti ini, jangan sampai auratnya terbuka. Nah, anggap ini dia tidak memakai pakaian kan, sudah telanjang, sudah tidak terlihat lagi. Sabun, mana tadi Ustaz? Nah, sabunnya ini digunakan semua, mana anaknya? Nah, pakai, kamu juga? Ya, seperti mandi biasa, pakai Ustaz. Pakai. Anggap ini keluarga semua. Ayo kita mandikan sama-sama. Sambil membaca doa tadi, Allahumma firlahu. Selama pemandian kita membacakan doa Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Kita basahin semua, kita mandikan terus. Dan ini memandinya jangan karena banyak orang dan karena keluarga, ini kita buka, jangan. Tetap ini tertutup auratnya. Dari mana memandikannya? Tangan kita ada di dalam Pak. Terus ayo. Terus sampai ke bawah, ke kaki. Ke kaki. Terus, ayo. Ayo mandi, jangan dipegang-pegang gitu aja, mandikan. Semua. Semua, ini air tetap mengalir. Air ini tetap ya Pak, yang selang tadi mengocor terus. Jadi ada juga keluarganya yang bertugas menyiasati air ini tetap mengalir. Terus semuanya ke kaki, pindah. Nah kaki ini Pak, sela-selahnya tetap dibersihkan di sela-sela jari. Kukunya, terus kalau ada Ustadz kukunya panjang, gimana? Nah dalam pemandian kukunya boleh kita potong, kita rapikan. Karena kalau kena air itu lebih lunak Ustadz, lebih lunak, lebih gampang, lebih mudah daripada nanti setelah mandi baru kita potong, kita keringkan, itu lebih keras. Jadi pada saat pemandian kena air itu biasanya dingin, itu lebih mudah untuk memotong kuku-kukunya, kita bersihkan. Nah setelah ini sudah mandikan, jenazah kita miringkan ke arah kanan. Mana kanannya? Nah ini, sini. Ya, ini enak nih, jenazahnya ngerti, gampang. Mana? Nah ini tetap Ustadz, selang ini air jangan sampai terputus, pegang. Nah kita mandikan, ayo sebelah sana. Seperti memandikan biasa, sabunnya semuanya sampai ke sini, ketiaknya juga, usap. Dan ini tetap tertutup Pak. Nah, belakang, pantatnya juga, sabunin, sampai ke belakang terus, dimandikan, dibersihkan. Biasanya kalau dalam posisi ini petugas atau keluarga yang laki-laki memegang, jangan sampai jenazah berbalik lagi, karena kita dalam tahap pembersihan di belakang. Kita pegang seperti ini, anggota yang lain tetap memandikan. Kalau sudah diyakini bersih, bagaimana tahu bersihnya? Kulit yang kita bersihkan itu nanti rasanya keset, tidak licin. Kalau licin berarti masih ada sabunnya, dan itu tetap kita harus bersihkan dengan air. Airnya tetap mengalir di selang. Kalau sudah bersih semua, kita baringkan kembali perlahan-lahan, terus kita balikan lagi ke sana. Afwan Ustaz. Ya, nah ini bersihin lagi sini, pindah, ya bersihkan, semua dibersihkan sampai ke selangkang ini, selangkangan.
Semuanya dibersihkan dengan sabun. Terus sampai ke belakang, semuanya, ketiaknya juga dibersihkan semuanya. Kalau sudah dibersihkan, sudah dengan yakin bahwa ini sudah benar-benar bersih, tadi sudah ke kiri dan sudah ke kanan, kita balik lagi kembali ke posisi semula dengan kain tetap tertutup. Nah, kalau sudah diyakini mandinya sudah bersih, sudah dibilas kembali dengan sabun yang tadi dengan anak-anaknya, dari kepala disiram ke ulang pembilasan tanpa mengenakan sabun Pak, dibilas semuanya sudah bersih, baru tahap kita mewudukan. Nah, ini tahap yang terakhir. Kalau mewudukan dari awal juga boleh, tapi biasanya umumnya penutupnya itu nanti kita tutup dengan mewudukan, karena proses pemandiannya sudah selesai. Nah, biasanya untuk yang mewudukan tuh anaknya. Mana anaknya? Ah ya, wudu. Wudunya gimana? Sama seperti kita wudu untuk sholat, tapi bukan niat untuk sholat, tapi cara wudunya seperti kita mau sholat. Ustaz, ayo. Wudunya gimana? Tangannya kita bersihkan. Tapi tadi Ustaz udah dibersihkan mandi, ya itu beda. Karena ini kita tahapnya mewudukan, bukan memandikan. Kalau memandikan udah selesai. Ayo dibersihkan. Biasa seperti ini. Kalau sudah, tangannya dibalikan lagi kembali ke awal. Ustaz, tangannya susah. Biasanya terjadi gitu kan? Kadang kegeser sini, geser sini. Ini boleh kita ikat kembali menggunakan tali pocong yang tadi ada di belakang kita, yang kita pakai. Sisanya itu kita potong untuk mengikat. Ikatnya gimana? Seperti ini. Kita ikat biasa. Tapi jangan ikat mati, ikat sampul. Seperti kita ngikat tali sepatu. Sudah ini kita wudukan, langsung ke tahap membersihkan hidung. Membersihkan hidung, jangan kita main semprot gini Pak, atau kita guyur-guyur, enggak. Tetap ada tata caranya. Gimana caranya? Tangan kita ambil air, kita usapkan di mulut, kumur. Saya ulangi, di mulut itu dikumur, enggak harus disiram gini Pak. Kita simbol saja di 3 kali, dilap di atas bibir. Sudah 3 kali, berikut ke hidung juga, sama 3 kali kita bersihkan. Nah gitu. Lalu ke tangan. Ya. Sini. Dibersihkan. Sampai ke siku. Nah. Terus sama juga ke kiri, siku juga kita bersihkan. Kalau sudah, baru kita tahap ke muka. Bersihkan muka. Cara wudu gimana? Dari mulai tepian rambut di kepala, kita usap ke bawah 3 kali, sama seperti kita mau berwudu. 3 kali kita usap semua 3 kali. Kalau sudah selesai, baru tahapan sunahnya kepala, kuping, kanan kiri. Nah, selesai langsung ke kaki. Ini untuk tahapan wudunya Pak. Dibersihkan kakinya sana. Kaki kanannya, ya kaki kanan mana? Kanannya jenazah. Ya sudah bersih. Kalau wudunya sudah bersih, sudah yakin dari tahapan awalnya sudah kita sempurnakan, ini kita tutup kembali Pak. Seperti ini. Tutup sana Ustaz. Biasanya sebelum kain yang buat penutup pada saat kita mau ngelayat lah bahasanya, kan ada ya Pak di atas kepala. Itu tetap kita pakai. Maaf Ustaz ya. Apa? Iya. Nah kita tutup. Apa maksudnya? Karena kita ada pemandian terakhir biasanya tuh. Nanti anaknya yang perempuan, saudara perempuan, untuk penyiraman terakhir. Yang tadi di 1 ember 1 bak tadi itu, yang ada kapur barus dan
Kalau biasanya kalau di kampung-kampung suka mempergunakan kembang juga sama. Terakhir ini, jangan sampai kalau kita tutup semua kembang dan apa masuk ke rongga atau ke mata. Ini kita tutup. Nah, biasanya kita panggil tuh anaknya, istrinya, yang lain-lain saudara-saudaranya yang tadi tidak sempat memandikan. Ini penyiraman terakhir. Nah, ini kita ambil. Siapa anak keponakan atau anak perempuannya, saudara perempuannya, siram 3 kali. Doanya sama seperti tadi, Pak. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Kalau untuk perempuan ganti domirnya aja, Allahumma firlah. Tapi untuk laki-laki kita mandikan, terus bersihkan sampai baknya itu udah mau habis. Kalau masih ada lagi yang belum memandikan terakhir, tambah lagi airnya, nggak apa-apa, tambahkan lagi airnya 3 kali. Kalau sudah selesai, baru kain yang basah ini kita ganti dengan kain yang kering. Ingat cara, biasanya kembang atau apa masih menempel di sini kan? Ya, kita bersihkan. Kalau sudah selesai, ini kita tutup sampai Ustaz. Angkat ini. Ingat, dalam mengambil kain itu jangan ini main buka aja, Ustaz. Kita harus tarik yang ini. Nah, basah, tutup Ustaz kainnya. Nah, seperti ini. Jadi yang basah ditarik ke belakang, yang kering kita tutup. Jangan yang basah main tarik dulu, jangan. Tapi usahakan kain ini sudah ada di atas jenazahnya, baru kita ambil. Kalau sudah, kita keringkan dengan handuk. Handuk yang biasa dipakai sama jenazah almarhum atau almarhumah. Handuknya harus baru Ustaz? Enggak. Biasa yang dipakai di semasa hidup, harus bersih. Kalau enggak bersih gimana? Pakai ya yang lain yang bersih, tapi benar pastikan bersih dan tidak bernajis. Gimana cara mengeringkannya? Cara mengeringkannya, ini jenazah sudah rapi, ini sudah ganti yang baru, jangan dibuka seperti ini, Ustaz. Tapi tetap ini tertutup, ini dibawa ke dalam seperti ini. Jadi posisinya anduk ada di dalam. Gimana? Kita tutul. Apa kalau bahasa sini? Dilap-lap ya? Iya, dilap-lap seperti ini. Dari dalam. Terus kita pastikan. Karena airnya kan tidak banyak juga, karena sudah terserap. Terus kita bersihkan sampai ke kepalanya. Kita bersihkan. Kalau sudah bersih, sudah yakin, ini kita rapatkan, Ustaz, rapatkan. Nah, kain yang baru tadi kita rapatkan seperti ini. Ya, dimasukin ke dalam. Seperti ini. Nah, sudah selesai, barulah kita panggil untuk pengangkatan jenazah. Biasanya kita panggil orang-orang yang punya tenaga yang besar. Jangan kita anggap, oh ini anaknya kecil, ayo ikut angkut. Jangan. Anaknya nggak akan mampu. Tapi kita lihat jemaah atau saudara-saudara yang bertubuh besar atau setidaknya kuat, Pak, untuk mengangkat jenazah. Berapa orang? Biasa kita gunakan itu 5 orang atau 6. 2 di sisi kanan, sisi kiri, 1 orang khusus untuk pegang kepalanya. Jadi kepala itu jangan kita angkat seperti ini. Afwan, Ustaz. Ini kita pegang seperti ini, enggak. Jadi ada khusus 1 yang megang kepala untuk tidak dia geser ke kanan atau geser ke kiri. Karena dia fungsi otot-ototnya sudah enggak berfungsi, Pak. Takut lunglai. Kita tahan seperti ini untuk 1 orang, sisanya angkat. 3 orang, 1, 2, 3 di kaki. Baru kita angkat. Siap. Terima kasih, proses pemandikan sudah selesai.